Shalom teman-teman, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion Balikpapan tanggal 4 Oktober 2020. Teman-teman masih ingat tidak YWPT Bukit Sion? Kalau begitu kita ucapkan bersama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, sebelum masuk dalam ibadah, kita bernyanyi Mars Taruna. Yang semangat ya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 126, Into My Heart, bait 1. Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Adapun bacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita ulangi ya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Baik, bila mana sudah ketemu dalam mencari kitab kisah para rasulnya, kita tinggalkan sejenak ya kitab kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah Tuhan di minggu pagi hari ini
Tuhan telah menjaga dari tidur malam kami, dan di pagi hari ini juga Tuhan jugalah yang sudah membangunkan kami. Oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kalau minggu saat ini kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam peribadahan yang PT Kecil Balikpapan, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkati di dalam kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Teristimewa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba biarlah itu semua sesuai dengan seluruh kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami beribadah melalui online ini, kami meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dan ada di tengah-tengah kami semua. Tuhan, ampuni salah dosa kami sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita mulai ya adik-adik. Firman Tuhan menyatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbincang di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lihat ya.
Berbahagialah bagi kita semua yang mendengar dan bisa melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan adik-adik? Sehat-sehat selalu ya. Di rumah beraktivitas, yang pasti jaga kesehatan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan firman kita tadi yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, kakak mau memberikan judul untuk adik-adik sesuai dengan Sabda Bina Taruna. Apapun judulnya, apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Sekali lagi ya, apapun tantangannya, teruslah memberitakan Injil Kristus. Oke, adik-adik, di dalam perjalanan kehidupan adik-adik, pasti adik-adik akan menemui namanya tantangan. Suka tidak suka, pasti. Tinggal bagaimana adik-adik mau menyikapi tantangan tersebut dengan pola pikir yang baik, yang sehat ya. Dan dari bacaan kita ini, di sini dikatakan bahwa bagaimana masa pelayanan dari Rasul Paulus di jemaat Efesus. Efesus itu adalah salah satu jemaat Kristen mula-mula. Dan Paulus mencoba memberikan sebuah pemahaman kepada jemaat-jemaat tersebut, artinya jemaat mula-mula, melalui tulisannya tentang penyebaran Injil Kristus yang tidak memberikan batasan ya, apakah dia Yahudi atau dia non-Yahudi. Dan Injil kebenarannya diberikan kepada semua orang di segala tempat. Semua orang di segala tempat ya. Tidak ada tebang pilih, semua. Selama hampir 3 tahun lamanya Paulus bergumul melayani jemaat di Efesus tersebut. Dan itu bukanlah suatu perkara yang mudah ya. Bukan hal yang mudah untuk ditempuh, dijalani bagi seorang Rasul Paulus. Dan konteks Yahudi dan non-Yahudi yang begitu kuat di dalam kehidupan orang percaya membuat banyak orang yang menolak Paulus dan ajarannya. Sekalipun dengan kuasa Roh Kudus, Paulus terus melayani dan menunjukkan kuasa Allah. Pun dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan Allah. Tetapi banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dalam dia menjalankan tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kristus yang
dapat memberikan keselamatan buat semua orang yang percaya. Dan secara langsung juga Paulus mengajarkan atau memerintahkan pengajarannya secara formal dan melalui pengajaran di ruang kelas. Di ruang kelas ada di bacaan kita di ayatnya yang ke-9 di ruang kuliah Tiranus. Di ruangan adik-adik. Tetapi tidak serta-merta jemaat tersebut 100% pasti akan mendengar dan mengikuti dia. Konteksnya di dalam ruangan sekali yang mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak karena ruangannya tidak terlalu besar juga. Tetapi tidak 100% orang-orang tersebut percaya dan mau mengikuti. Biar begitu adik-adik, semangat dan komitmen dari Paulus untuk memberitakan Injil Kristus tidak pernah kendur, ya. Tidak pernah kendur sama sekali. Apapun dia bisa berubah, ya. Tidak pernah kendur dan tidak pernah berubah. Karena apa? Karena apa adik-adik? Rasul Paulus yakin dan percaya akan kuasa dan pertolongan Roh Kudus yang sudah atau dicurahkan kepada yang yakin, yang komitmen dan yang yakin Roh Kudus curahkan kepadanya. Nah, bagaimana dengan teruna-teruna sekarang ini? Bagaimana dengan teruna sekarang ini? Ayo, adik-adik teruna sekarang ini juga semestinya harus dapat atau bisa memaknai hidup mereka seperti halnya Rasul Paulus. Dan bukan berarti juga harus sama persis seperti Rasul Paulus ya adik-adik ya. Tidak. Tetapi bagaimana adik-adik bisa memaknai kehidupan adik-adik seperti halnya Rasul Paulus. Belajar untuk meneladani Rasul Paulus. Terlebih komitmennya untuk tetap setia memberitakan Injil di tengah-tengah tantangan dan rintangan yang dihadapi. Baik, itu tentang penulisan dan bagaimana perjalanan Rasul Paulus di dalam menghadapi tantangan di dalam dia memberitakan Injil. Nah, bagaimana buat kita? Aplikasinya buat kita. Sering adik-adik itu kadang putus asa bila menemui cobaan atau tantangan. Karena adik-adik tidak punya komitmen, tidak punya rasa percaya diri. Mungkin adik-adik pernah mendengar bahwa ada yang orang mengatakan kita di dalam menuju kesuksesan pasti kita akan menemui kegagalan. Itu sebagian dari tantangan. Tetapi setelah kita di dalam perjalanan kesuksesan kita, kalau kita nggak jatuh bangun, pasti ada jatuh bangun di dalam perjalanan tersebut. Lebih jelasnya lagi kalau kata-katanya mungkin ada kerikil-kerikil tajam ya, seperti itu adanya. Nah,
Hal inilah yang mau Tuhan sampaikan melalui firman. Adik-adik harus punya komitmen, ya, komitmen. Jangan pernah putus asa, dan harus meyakini dan yakin bahwa Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Bila mana adik-adik berdoa, memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ada contoh-contoh yang mungkin kakak bisa sampaikan. Contoh yang mungkin dalam hal pergaulan adik-adik. Tetapi kalau contoh ini sebenarnya menurut kakak yang sering terjadi di masa-masa taruna ini, yang suka sekarang cara berpikirnya yang udah seperti orang dewasa. Kalau kakak perhatikan ini, kedekatan antara adik-adik dengan teman-teman itu dalam pergaulan itu pasti akan menimbulkan rasa saya membutuhkan dia, saya sangat membutuhkan dia. Nah, di dalam perjalanan pergaulan tersebut adik-adik biasanya ada rasa suka yang timbul pada adik-adik. Ya, kalau zaman sekarang mungkin terlepas daripada adik-adik sibuk dengan sekolah atau apapun, ya, mungkin yang kakak bisa katakan bahwa mungkin ada perasaan adik-adik senang sama teman-teman adik-adik, ya. Ini memang contoh adik-adik, ya. Seorang adik pria yang senang dengan adik wanita, dia akan berusaha. Dia tidak pernah putus asa. Dia pasti akan komitmen bahwa saya ingin dekat sama dia. Tetapi banyak hal-hal rintangan. Pasti kan adik-adik punya komitmen. Saya tidak akan putus asa. Saya coba terus. Ini semangat seperti ini kan juga di dalam adik-adik yang mungkin adik-adik ingin dekat dengan teman adik-adiknya. Pasti ada usaha, ya kan? Ada usaha. Bahkan pengorbanan, ada pengorbanan waktu, adik-adik ikhlas sampai pengorbanan waktu nungguin, ya kan? Ada pengorbanan materi, inilah. Adik-adik juga mencoba untuk berjuang, ya kan? Itu contoh yang sering terjadi. Kalau dalam kecanggihan teknologi sekarang ini, terkadang ya ada hal yang mungkin bagi adik-adik juga sudah salah mengartikannya. Seandainya bila mana ada tugas yang adik-adik dapat, itu kan tantangan ya adik-adik, ya, dari sekolah. Adik-adik berusaha, tapi adik-adik akhirnya pasti akan menggunakan fasilitas teknologi, dalam hal ini HP, untuk mencari. Tidak bisa dapat lagi, coba cari di sini. Tidak bisa dapat lagi, cari lagi, buka lagi, lihat situsnya. Itu kan adik-adik berusaha, adik-adik komitmen untuk bisa dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah, ya. Karena mungkin saat ini kalau sekolah ya online, ya kan? Jadi adik-adik mau tidak mau kalau misalnya ada soal atau ya pekerjaan tugas dari sekolah, coba cari, kayaknya belum benar, cari lagi, buka lagi, sampai benar-benar dapat. Itulah usaha, komitmen untuk dapat menjawab. Sama halnya dengan Rasul Paulus, dia punya komitmen, dia punya tanggung jawab, dan dia meyakini Tuhan tidak meninggalkan dia, dan dia meyakini Roh Kudus selalu beserta dengan dia, bahwa dalam perjalanannya namanya tantangan dia pasti akan datang.
dan dia akan mendapatkan buah-buah. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain kita memberitakan Injil Kristus ya di dalam kehidupan kita juga jangan lupa ya, dengan apa adik-adik, dengan tingkah laku sikap kita. Artinya begini, kita melakukan pemberitaan Injil, kita menyampaikan hal-hal yang baik kepada teman-teman kita, tetapi di luarnya pola tingkah laku kita tidak mencerminkan apa yang kita sampaikan kepada teman-teman kita. Jadi itu harus seiring, berjalan, berganti. Artinya apa yang adik-adik sampaikan dalam pemberitaan Injil atau adik-adik menyampaikan, ayo mengajak beribadah kepada teman-teman, atau adik-adik menegur teman adik-adik dengan firman Tuhan. Tetapi di luar adik-adik melakukan sikap tingkah laku adik-adik yang jauh sekarang. Ya, itu. Dan satu hal yang perlu juga adik-adik ketahui bahwa setiap kita dihadirkan ke dalam dunia ini punya satu tujuan. Punya satu tujuan mulia, yaitu hidup kita menjadi alat kemuliaan Allah. Hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi Allah, ya, dan dapat memberikan keteladanan tentang Kristus bagi orang lain, membagikan keteladanan, memberikan keteladanan tentang Kristus bagi orang lain. Itu tujuan mulia. Dan terakhir, akan mau sampaikan bahwasannya yang perlu adik-adik ingat ya, dalam perjalanan kehidupan adik-adik, di dalam perjalanan kehidupan adik-adik, selama Allah masih memberikan nafas kehidupan, selama Allah masih memberikan nafas kehidupan, lakukanlah sesuatu yang baik dan berguna, yang membuat Allah selalu mengingat kita, yang membuat Allah selalu mengingat kita. Lakukanlah yang terbaik, yang berguna selama kita masih diberikan nafas kehidupan. Agar apa? Agar Allah selalu mengingat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan keteguhan bagi iman percaya kami. Ya Bapa, pada saat ini kami mau berdoa buat setiap pelayanan kami yang ada di gereja-gereja, terkhusus yang ada di gereja kami, Bukit Zion. Walaupun pada saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing, karena situasi dan kondisi pandemi ini, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami di setiap peribadahan yang ada. Ya Tuhan, saat ini kami mendoakan para pelayanan Tuhan, bagi para pendeta, penatua, diaken, keenam pelkat yang ada, PAMJ, para pegawai kantor, komisi-komisi, panitia pembangun, begitu juga Satgas. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kesehatan dan kekuatan Tuhan anugerahkan bagi mereka.
Apapun yang mereka lakukan, biarlah menjalani dengan ketulusan dan keikhlasan. Semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga para tenaga medis yang sampai saat ini masih menangani pasien yang terkena dampak COVID-19. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran di dalam menangani para pasien, sehingga para pasien boleh sembuh karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah semuanya ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkatilah obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Mau berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara, sampai ke aparat yang terendah. Berkati mereka dan berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa benci sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa dan permohonan kami. Yang ya Allah Bapa, dengarkan seruan kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Bapa ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan tempat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ucapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik Pelkat PT Bukit Sion, apa kabar? Kakak berharap adik-adik bersuka cita mengikuti IHMTT tanggal 4 Oktober 2020 dan dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Dan firman Tuhan yang sudah Kak Kris sampaikan tadi, kiranya adik-adik PT sebagai teruna Kristen mampu dan berani menghadapi tantangan untuk memberitakan Injil Kristus sama seperti Rasul Paulus. Nah adik-adik, jangan lupa untuk kita tetap mengikuti ibadah pada minggu depan sama seperti ini walaupun dari rumah masing-masing ya adik-adik. Tetap semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Perubahan Ajaib. Hidupku yang lama kini jadi baru. Hidup
adik-adik kita berdoa dan nanti diakhiri dengan Bapak terima kasih. Kita berdoa. Allah Bapa di kerajaan surga yang mulia, kami anak-anak mengucap syukur bahwa Tuhan telah memimpin ibadah kami saat ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami meyakini melalui pembacaan firman-Mu ada keyakinan, ada komitmen di dalam diri kami untuk hidup selalu menjadi terang di tengah-tengah aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan pakai kami, anak-anak-Mu, untuk selalu memberitakan kabar sukacita Injil-Mu, yang selalu memberitakan kabar baik, kabar kebenaran. Untuk itu ya Bapa, berkati kami semua agar dalam proses komitmen kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak terang, selalu senantiasa Kau berkati, Kau lindungi, Kau jaga. Terima kasih Tuhan, di dalam perjalanan pendidikan anak-anak kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus berkati dalam pendidikan mereka, sekalipun pelajaran mereka yang mereka jalani via online. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Terima kasih Tuhan, sehat-sehatkan selalu anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami ini Tuhan, untuk senantiasa selalu berkarya. Terima kasih Tuhan, dan tolong ya Tuhan, jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit, apalagi di negara kami sedang mewabah virus COVID-19. Untuk itu ya Bapak, sehat-sehatkan selalu adik-adik juga kami semua sebagai kakak layan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami di sepanjang hari ini dan besok minggu yang berjalan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Kau dengar dan sambut permohonan kami. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bapa, terima kasih.